Bara di Depok getar di tanah Pasundan. Malam itu Depok tidak seperti biasanya. Langit gelap menggantung dan suara sirene bersaut-sautan di kejauhan. Bahwa bensin dan asap memenuhi udara membuat siapapun yang lewat merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. 3 mobil polisi hangus terbakar. Lampu birunya sudah tak bersinar lagi. Api itu bukan hanya membakar kendaraan, tapi juga membakar tenang hati masyarakat Jawa Barat. Semua bermula dari kabar penangkapan seorang ketua ormas yang dikenal berinisial TS. Nama ini bukan sembarangan. TS bukan ketua ormas biasa. Ia punya pengaruh, punya massa, dan seperti yang ramai dibicarakan, punya backingan kuat. Beberapa netizen bahkan berspekulasi kalau TS ini dibacking seorang jenderal besar. Walau tentu belum ada yang bisa membuktikan kebenarannya, namun di era digital, kabar bisa menyebar lebih cepat dari api dan opini bisa membakar lebih keras dari bensin. Ketika polisi hendak menangkap TS atas tuduhan penganiayaan dan pengerusakan massa pendukungnya datang seperti badai. Mereka tidak terima, mereka marah, dan di tengah kemarahan itu entah siapa yang mulai. Api dinyalakan. 3 mobil polisi jadi korban. Suasana mencekam. Warga Depok yang biasa tenang mendadak was-was. Orang tua menarik anak-anaknya ke dalam rumah. Toko-toko tutup lebih cepat dan jalanan jadi sunyi karena takut akan kekacauan yang lebih besar. Yang membuat kisah ini makin rumit adalah polisi belum juga menyebutkan ormas mana yang benar-benar terlibat. Apakah ini ulah dari Grip Jaya atau Pemuda Pancasila atau mungkin ormas lain yang sudah lama eksis di Jawa Barat. Semuanya masih gelap, tapi netizen sudah mulai berspekulasi. Di media sosial, nama Grip Jaya kembali diseret-seret. Padahal ormas itu sedang berusaha keras memperbaiki citranya yang sempat rusak di masa lalu. Salah satu akun netizen bahkan menulis kalau ini ulah Grip lagi. Tamat sudah harapan mereka untuk dipercaya rakyat Jabar. Komentar seperti ini menyebar cepat dan dalam hitungan jam Grip Jaya kembali jadi buah bibir. Bukan karena prestasi tapi karena dugaan. Sayangnya hingga cerita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari Grip Jaya. Tidak ada yang membenarkan, juga tidak ada yang membantah. Mereka diam dan dalam dunia gaduh seperti sekarang, diam bisa berarti 1000 makna. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang terkenal tegas terhadap ormas-ormas bermasalah belum memberi komentar langsung. Tapi semua tahu beliau tidak pernah mendukung keberadaan ormas yang membuat resah masyarakat. Dalam beberapa pidatonya yang lalu, Deddy pernah berkata, "Saya tidak butuh ormas yang pakai seragam tapi meresahkan rakyat. Saya butuh rakyat tenang, aman dan damai." Kata-katanya kini kembali diputar di berbagai video klip pendek di medsos. Warga Jabar pun bertanya-tanya, sampai kapan Jawa Barat akan terus diguncang oleh kisah kelam ormas-ormas seperti ini? Sampai kapan aparat dan rakyat harus menjadi korban dari ambisi dan ego segelintir pemimpin ormas yang merasa kebal hukum? Di tengah api yang masih menyisakan abu dan suara rakyat masih bergemuruh di media sosial, satu hal yang pasti, kejadian di Depok ini bukan hanya membakar mobil polisi, tapi juga membakar rasa percaya masyarakat terhadap sistem, terhadap keadilan, dan terhadap perdamaian yang selama ini dijaga susah payah. Dan malam itu di Depok api telah padam, tapi bara masih menyala di hati banyak orang. Beberapa hari setelah kejadian di Depok, suasana masih panas. Media sibuk menebak-nebak. Publik ramai membahas dan warga kecil hanya bisa bertanya-tanya sambil berharap tidak terkena getarannya. Di sebuah desa tenang di Tasikmalaya, di bawah rindangnya pohon jati, duduklah seorang kakek tua berjenggot putih yang sedang menghisap rokok kawung. Dia
lah Mbah Ilo, tokoh sepuh yang katanya bisa melihat sesuatu dari mata batin. Tak jarang pejabat dan tokoh ormas diam-diam datang padanya, entah sekadar bertanya arah atau mencari petunjuk. Sore itu, Mbah Ilo sedang dikelilingi beberapa warga dan pemuda yang penasaran dengan kejadian Depok. Seorang pemuda bertanya, "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi di Depok ini? Kenapa ormas bisa seganas itu?" Dan katanya di backing jenderal. Mbah Ilo mengembuskan asap perlahan. Matanya menatap jauh ke arah senja yang mulai jatuh. "Lur," katanya pelan, "negeri ini udah kebanyakan jubah. Jubah ormas, jubah partai, jubah kekuasaan. Tapi makin sedikit yang pakai jubah kejujuran." Para pemuda terdiam. Kejadian di Depok ini bukan sekadar api. Itu peringatan ketika rakyat kecil tak berani bersuara karena takut ormas, ketika aparat ragu bertindak karena bayang-bayang kekuasaan, dan ketika pemimpin ormas merasa bisa kebal hukum karena backingannya, berarti kita sudah kehilangan hara. Seorang bapak tua nyeletuk, tapi katanya yang terbakar mobil itu rakyat yang bela ketuanya. Bah, apa salah mereka? Mbah Ilo tersenyum tipis. Kalau bela orang sampai membakar kendaraan negara, itu bukan membela tapi membinasakan. Kalau cinta kepada pemimpin lebih tinggi dari cinta pada kebenaran, itu bukan kesetiaan tapi kebodohan. Ia menambahkan, jangan mudah percaya pada kabar jenderal di belakang ormas. Bisa jadi itu hanya topeng untuk menakut-nakuti. Tapi kalau memang benar, maka jenderalnya juga sedang menanam bara di atas tanah sendiri. Bara itu bisa membakar siapa saja, bahkan dirinya sendiri. Angin berhembus pelan. Langit makin jingga. Gubernur Deddy Mulyadi itu sedang menanam pohon di tanah yang gersang. Lanjut Mbah Ilo. Tapi kalau akarnya dirusak terus oleh ormas-ormas beringas, jangan salahkan kalau pohon itu mati sebelum tumbuh. Para pemuda mengangguk, beberapa mencatat diam-diam di ponsel. Kata-kata Mbah Ilo mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya dalam, menusuk seperti duri di tengah bunga. Sebelum bubar, Mbah Ilo berpesan, "Lur, negeri ini bisa besar bukan karena ormas, tapi karena orang-orang kecil yang jujur dan tidak takut bersuara. Jangan biarkan ketakutan membuat kalian diam. Dan jangan biarkan ormas membuat hukum jadi lemah." Malam itu, Depok masih dibahas tapi di desa kecil. Suara Mbah Ilo menjadi pelita, setidaknya bagi yang mau mendengar. Setelah petuah Mbah Ilo menyebar di media sosial, potongan videonya ditonton jutaan kali. Bahkan beberapa tokoh publik ikut membagikan dengan caption seperti, "Beginilah suara rakyat sejati," atau lebih tajam dari pidato pejabat. Tak butuh waktu lama, para jurnalis datang menyambangi gubuk bambu di kaki Gunung Galunggung, salah satunya dari media nasional, mencoba menggali lebih banyak soal pandangan sang sesepuh. Bah, menurut panjenengan, apa yang harus dilakukan agar Jawa Barat tak terus-menerus diguncang ulah ormas? Tanya sang sporter mengarah mikrofon kecil. Mbah Ilo seperti biasa, tetap kalem. Ia menyeduh kopi hitam di cangkir kaleng, lalu menatap langit. Kalau ladang sering kebakaran, jangan cuma cari siapa yang bawa korek, tapi periksa juga siapa yang jual bensin, ucapnya pelan namun dalam. Banyak ormas sekarang seperti api unggun yang dikipasi terus. Tapi siapa yang ngipas, itu yang sering tak terlihat, entah itu pejabat, pengusaha, atau orang berseragam. Para wartawan terdiam. Mbah Ilo menambahkan, jangan salahkan rakyat kecil yang jadi pendukung. Mereka itu ibaratkan semut, ikut barisan karena lapar dan atau takut. Tapi si ratu semut yang ngasih perintah, itu yang harus dicari.
Sementara itu, di tempat lain, markas salah satu ormas besar isu makin panas. Nama Grip Jaya terus dibicarakan walau belum ada bukti keterlibatan langsung. Beberapa tokoh Grip mulai gerah. Salah satunya seorang mantan anggota ormas yang sudah hijrah jadi petani menggugah status pedas di Facebook. Kalau benar ada kader Grip bakar mobil polisi, saya minta dia keluarkan secepatnya. Kita bukan preman, kita pejuang kedamaian. Jangan kotori bendera kami dengan api kemarahan. Unggahan itu langsung viral. Netizen mulai membedakan antara ormas sebagai institusi dan oknum sebagai pelakunya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Masyarakat makin kehilangan kepercayaan pada ormas manapun yang memakai kekerasan sebagai senjata. Sementara itu, Gubernur Deddy Mulyadi akhirnya angkat bicara lewat konferensi pers terbuka. Jawa Barat tidak butuh ormas yang beringas. Kalau ingin membantu rakyat, tunjukkan lewat aksi nyata, bukan intimidasi. Saya akan bekerja sama dengan Kapolda untuk memastikan semua yang terlibat dihukum tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disambut tepuk tangan di media sosial, tapi di balik layar, kabarnya beberapa ormas mulai gerah dan merasa terancam. Sejumlah sumber mengatakan beberapa pengurus ormas bahkan mulai membersihkan jejak digital dan komunikasi mereka takut terbongkar jaringan di balik TS. Beberapa hari setelah pernyataan tegas Gubernur Deddy Mulyadi, suasana politik di Jawa Barat mulai terasa aneh, seperti ada hawa tegang yang tak terlihat bahkan di jalanan, tapi di ruang-ruang tertutup, di meja makan pejabat, dan di rapat rahasia antara aparat dan pihak-pihak yang tidak bisa disebut namanya. TS yang kini resmi ditahan masih membungkam, tidak banyak bicara, tapi bisik-bisik dari dalam tahanan menyebut bahwa TS menyimpan nama besar, nama seorang jenderal aktif yang pernah bertugas di Barat, kini menjabat posisi strategis di pusat. Nama ini belum pernah disebut ke publik, tapi di kalangan tertentu ia dijuluki bayangan putih karena wajahnya jarang muncul tapi pengaruhnya kuat. Beberapa aparat intel bahkan mulai dibuat serba salah. Ada yang ingin membongkar semuanya, tapi ada pula yang memilih diam karena takut karirnya habis sebelum pensiun. Sementara itu, sebuah gerakan diam-diam mulai tumbuh dipimpin oleh anak-anak muda, mantan aktivis kampus dan warga biasa yang muak dengan arogansi ormas. Mereka menyebut diri sebagai barisan waras dan mulai menyebarkan video edukasi hukum, testimoni korban premanisme, dan bahkan rekaman suara dan oknum ormas yang memeras pedagang kaki lima. Salah satu video viral menampilkan seorang ibu penjual sayur yang menangis, "Anak saya disuruh bayar keamanan tiap minggu sama orang yang ngaku-ngaku ormas. Saya ini jualan cuma cukup buat makan. Kenapa negara diam?" Video ini menampar publik, bahkan memaksa beberapa tokoh terkenal ikut bersuara. Seorang ustadz kondang menulis di media sosial, "Negara tidak boleh kalah oleh preman. Baju ormas bukan tameng dari dosa. Jika negara diam, maka rakyat wajib bersuara." Dan di balik semuanya, Bahlil masih mengamati. Beliau kini makin banyak didatangi, tapi ia tidak pernah merasa bangga, malah lebih banyak diam. Suatu malam, seorang perwira muda diam-diam datang ke gubuknya menyamar sebagai petani. Setelah duduk dan ngobrol sejenak, sang perwira bertanya, "Bah, kalau benar ada jenderal di belakang semua ini, apa yang saya harus buka semuanya di publik?" Bahlil menatap tajam, lalu berkata, "Pelan, nak. Membuka kebenaran itu seperti menyalakan api di tengah ladang kering. Kau harus tahu kemana angin bertiup, atau kau akan terbakar bersama kebenaran itu sendiri." Perwira muda itu mengangguk, tapi wajahnya bimbang. Ia tahu jika ia bicara, ia mungkin kehilangan segalanya, pangkat, posisi, bahkan keselamatan. Tapi kalau diam,
dia jadi bagian dari masalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.